Apakah betul setiap tulisan, seobjektif apapun ia, masih merupakan subjektivitas penulisnya? Sekalipun ditemukan kesamaan, meskipun memiliki kemiripan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Seperti di dalam membuat esai, subjektivitas penulis tidak bisa dihilangkan. Penulis selalu dituntun oleh pengetahuannya, dan pengetahuan itu bisa diperoleh dari hasil bacaan, tontonan, diskusi, atau bahkan renungan. Asupan-asupan itu berperan penting untuk menghadirkan sebuah tulisan yang menarik, enak dibaca, memiliki news value, dan termasuk salah satunya adalah objektif. Hingga clear bahwa seobjektif apapun sebuah esai, ia masih merupakan subjektivitas penulis. Ya, kadang bingung gitu, bikin esai itu objektif apa subjektif. Gimana sih cara ngebedain objektif dan subjektif itu? Kita pahami bahwa esai itu adalah karangan prosa yang membahas banyak masalah, kebijakan pemerintah, isu, peristiwa, kenapa iPhone mahal, kok UMR di tempat tinggal kita rendah, atau kok tiba-tiba banyak orang yang mendadak komang. Ya, dan kalau itu mau ditulis, itu berdasarkan sudut pandang pribadi. Jadi esai itu sudut pandang pribadi kita. Terus bingungnya di mana? Bingungnya adalah kita tahu bahwa objektif itu penilaian mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa boleh dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Ya, ini aku dapat dari KBBI, tapi ya kita ngerti lah objektif itu apa. Di satu sisi nulis harus pandangan pribadi, di sisi lain biar disebut objektif nggak boleh dari pandangan pribadi. Pernyataan ini kayak paradok gitu. Tulisan esai itu sifatnya subjektif personal, benar-benar dari sudut pandang pribadi penulisnya. Biasanya tulisan esai semakin menarik ketika yang diutamakan ketajaman analisis, interpretasi, refleksi, tentu dengan bahasa yang nyaman dibaca dan memenuhi apa yang ada di pedoman PUEPI, yaitu basic gitu. Tapi dari pengertian ini, esai itu bukan berarti pandangan pribadi yang tidak mempunyai asas. Tidak mempunyai asas keilmuan, tidak mempunyai asas agama, tidak mempunyai asas filsafat, tidak mempunyai asas-asas lainnya. Atau sudut pandang pribadi bukan berarti jauh dari fakta. Sudut pandang pribadi juga bukan berarti ngawur ngidul, ngomong apa adanya seenaknya aja. Bukan. Enggak. Sudut pandang pribadi bukan berarti kita bebas banget menilai sesuatu, kejadian, atau seseorang tanpa kita cari tahu dulu. Jadi sesubjektif apapun kita dalam menulis esai, nggak pas liar-liar banget. Kita harus memenuhi unsur objektif ketika menulis esai. Kita tidak boleh menghilangkan sedikit pun fakta pengetahuan yang ada. Fakta pengetahuan yang ada misalkan dari sumber informasi, dari buku, berita, penelitian, atau bahkan tayangan televisi dan macam-macam. Kita mampu bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Ya mungkin itu objektivitasnya. Sisi subjektivitasnya, fakta pengetahuan itu kita urai, kita terjemahkan ulang, kita renungi, kita bahasakan kembali, kita jabarkan menggunakan pikiran kita yang tentu tidak dibiarkan kosong sebelumnya. Ya riset, ya minimal bacalah dikit. Kalau aku pribadi memahami esai itu bukan sebagai daftar kebenaran. Dia bukan sekumpulan deretan kebenaran yang berbentuk poin atau angka yang kita sudah tahu semuanya. Bumi bulat, Presiden pertama Soekarno gak sengaja makan 5 bungkus cilok di siang hari waktu Ramadan, dosa misalnya, ya dan macam-macam. Bukan itu. Nah, esai itu lebih ke menyoal sesuatu yang selama ini kita anggap benar, atau sesuatu yang selama ini kita anggap wajar, atau sesuatu yang selama ini kita anggap aman-aman aja, atau sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Esai mencurigai hal-hal yang sudah dianggap benar oleh kebanyakan orang untuk kita itu memahami kenapa
kok bisa begitu? Apakah seharusnya memang demikian? Atau ya bacalah, banyaklah esai-esai. Menulis esai itu membutuhkan subjektivitas pribadi yang kuat dan kreatif. Dan penulis juga membutuhkan banyak sekali olahan data atau referensi untuk menyajikan suatu esai yang objektif dan keren. Jadi kalau ditanya, nulis esai itu harusnya subjektif apa objektif? Enggak, kedua-duanya. Tidak ada yang paling diutamakan antara subjektivitas dan objektivitas penulis ketika menulis esai. Tetapi memperkawinkan antara subjektivitas dan objektivitas ketika kita mau menulis esai, itu yang seharusnya kita terapkan. Perkawinan antara subjektivitas dan objektivitas.